Pada hari ini kita akan membahas tentang flux listrik, hukum Gauss, dan potensial. Jadi ada 3 kajian yang akan kita bahas pada hari ini. Flux listrik, hukum Gauss, dan beda potensial. Untuk flux listrik ini diawali dengan gambaran garis gaya listrik. Jadi ini sudah ada di slide, bisa dilihat di filenya masing-masing. Garis gaya listrik ini seperti ini. Jika positif keluar, jika positif ketemu negatif, tarik menarik, itu bentuknya seperti ini. Jika positif sama positif, itu tolak menolak, bentuk tolakannya garis gaya listriknya seperti ini. Ada yang mengatakan garis gaya, ada yang mengatakan garis medan. Nah, ada flux itu sendiri. Flux listrik itu sendiri adalah jumlah garis gaya yang melalui suatu permukaan. Jadi ketika di sini dikasih muatan, lihat kursor ini kasih muatan, garis gayanya menembus sebuah luasan, dan luasan tertutup ini sebagai batasan untuk mengkaji besarnya flux. Jadi flux itu bisa dilihat dari banyaknya garis gaya listrik atau garis medan listrik ini menembus. Semakin banyak maka dikatakan fluxnya semakin kuat atau medan listriknya semakin besar. Ulangi lagi, semakin banyak garis gaya yang menembus luasan ini maka dikatakan fluxnya semakin besar atau garis gaya atau medan listriknya semakin besar. Sedangkan rumusnya di sini adalah integral tertutup E dot dA. Ini rumus untuk flux, di mana E sama dA ini adalah dot. Maka E sama dA itu akan bernilai tidak sama dengan 0 hanya jika searah. Nah, ini kalau tegak lurus maka nilainya 0. Ini E dot dA. dA-nya adalah luasan yang ditembus oleh muatan. Jadi E-nya adalah medan listrik yang dimiliki oleh muatan yang menembus luasan, sedangkan dA adalah luasan yang ditembus oleh garis gaya atau garis medan. Adapun persamaan seperti ini. Sehingga jika cos θ-nya ini 90 atau tegak lurus maka bernilai 0. Ini adalah persamaan untuk flux. Nah, flux melalui permukaan tertutup. Jika permukaannya itu tertutup, kalau tadi luas begitu saja, tapi sekarang luas permukaannya tertutup. Seperti halnya ada sebuah titik muatan di sini positif, ini ada lingkaran yang menutupi seperti ini. Nah, di mana setiap medan yang keluar, setiap garis gaya atau garis medan yang keluar dari muatan ini menembus sebuah garis, dan garis ini kalau kita lihat garisnya melingkar, yakni garis berupa luasan, maka berlakulah hukum Gauss, di mana nilai E dot dA, banyaknya medan listrik yang menembus luasan, itu sama dengan muatan itu sendiri yang berada di dalamnya. Makanya di sini sama dengan Q per epsilon 0, karena dianggap areanya di sini adalah ruang hampa. Q per epsilon 0. Saya ulangi lagi. Jadi besarnya E atau garis gaya listrik yang menembus sebuah luasan itu sebanding dengan besarnya Q inclus, muatan yang dilingkupi oleh luasan tersebut. Ini adalah hukum Gauss. Kalau tadi cukup sampai sini, karena kalau luasannya tertutup itu sampai sini. Contoh yang tidak tertutup luasannya seperti ini. Ini tidak tertutup. Buktinya apa? Buktinya ada medan listrik yang tidak menembus sebuah luasan, karena luasannya cuma seperti ini, datar gitu aja. Dalam kenyataannya bentuk permukaan tertutup tak harus bola.
bisa berbentuk apa saja, tertutup akan memenuhi persamaan di atas. Jadi kata-kata tertutup harus bola, boleh apapun. Boleh itu silinder biasanya, selain bola biasa silinder yang sering muncul di sini. Kita harus muatan tunggal, tapi bisa jumlah muatan yang berasal daripada permukaan tertutup. Nanti ini akan kita bahas. Q-nya bukan hanya muatan tunggal, bisa juga muatan yang terdistribusi banyak atau muatan kontinu. Kalau hukum Gauss sendiri kalau ditulis seperti ini, bertulis hukum Gauss dalam bentuk integral dengan S disebut permukaan Gauss. Nah, jadi di sini dikasih integral tertutup, tertutupnya oleh S, di mana S disebut permukaan Gauss. Nah, kita perhatikan flux listrik melalui permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan di dalam permukaan itu. Jadi sebanding dengan jumlah muatan yang ditutup, tertutup. Terus kalau kita kembangkan, di mana E itu sendiri sama dengan del E dikalikan L. Di sini ada L-nya. Makanya di sini dA menjadi dV. Ini kalau dikembangkan dari teori divergensi. Nah, perlu diingat ketika divergensi seperti ini, di sini divergensinya pakai dot, maka kalau mengalihkan itu fokus kepada yang arahnya sama. Jadi yang tegak lurus, ketika misalnya I ketemu J tegak lurus, maka nilainya adalah 0 dan seterusnya. Nah, sejauh ini sudah kita pelajari 3 teori. Yang pertama flux, yang kedua hukum Gauss, yang ketiga teorema divergensi. Jadi divergensi ini kalau di sini dA, kenapa di sini dV? dV ini volume maksudnya ya. Karena ketika dikalikan del E atau gradien E ini, di sini sebenarnya gradien di sini adalah per dx, di mana dx ini dimensinya adalah dl. Maka per dl, maka di sini juga harus dikalikan dl. Sehingga yang asalnya dA menjadi dV, yang asalnya E menjadi del dot E. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama saya ambilkan dari slide yang sudah saya siapkan. Sebelum kita bahas contoh soal, perlu kita ingat, perlu kita ketahui bahwasanya nanti kita akan sering menemui permasalahan atau kasus dengan 3 koordinat ini. Untuk koordinat kartesian itu modelnya seperti ini, koordinat silinder itu seperti ini, koordinat bola itu seperti ini. dV ini adalah dimensi volumenya. Jadi volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, itu prinsip dasarnya. Dimana panjangnya di sini adalah kalau kita lihat dx, dy, dz. Ini untuk koordinatnya. Untuk dimensi volume kartesian dx, dy, dz. Kalau untuk silinder r dr, d besi, dz. Untuk bola r kuadrat sin theta dr, d theta, d besi. Karena nanti kita akan gunakan koordinat ini dalam menyelesaikan permasalahan flux, maka kita harus bisa melihat bagaimana dA itu muncul. Jadi biasanya kalau silinder, kita fokus ke silinder dulu. Silinder itu biasanya pada beberapa kasus itu nanti akan dikasih muatan yang terdistribusi merata sepanjang garis. Ini nanti ada garis,
garis ini mengandung muatan, anggap aja muatan positif. Kalau muatan positif, maka garis gaya listriknya itu akan keluar dan akan menembus luasan ini. Coba kita lihat, perhatikan luasan ini. Kalau menembus lapisan ini, nah, berarti E-nya itu kan searah dengan R. Berarti dia tidak akan menembus di R. Yang ditembus adalah ini. Ini ke sini DZ, ini kurang jelas, nanti saya perjelas di slide selanjutnya. Yang di pinggir ini adalah RD besi. Sehingga akan menembus luasan nanti adalah RD besi DZ. Jadi DR-nya ini kita buang nanti. Untuk yang bola biasanya itu berupa titik di tengah sini. Nah, kalau berupa titik muatannya dan dia sudah tersebar ke segala arah, pasti titik garis gaya magnetnya atau E-nya misalnya itu nanti akan searah dengan R, sehingga dia tidak akan memotong R, tapi yang dipotong adalah ini R d theta sama yang ini adalah R sin theta di besi, sehingga nanti jatuhnya adalah R kuadrat sin theta d theta d besi. Nah, kalau untuk DL biasanya ini tinggal nanti kuadratnya dihilangkan, kita bisa langsung gunakan. Kalau yang ini arah X, ini arah R, ini arah C, lihat aja dari D-nya. Kalau D theta berarti arah theta, kalau DC berarti arah C, kalau DZ arah Z. Langsung begitu. Nah, luasan, nah ini maaf, maksudnya luasan yang sering digunakan untuk bola itu ini luasannya. Kalau untuk silinder RD besi DZ. Langsung saja. Tahapan menyelesaikan soal. Untuk flux dan hukum Gauss, tulis persamaannya. Jadi biasakan ketika kita sudah membaca soal, kita langsung tulis persamaan utamanya. Terus biasanya itu mencari nilai E atau Q sesuai yang ditanyakan. Jadi kita fokus E apa Q, karena permasalahannya pada dua masalah itu biasanya. Terus masukkan persamaan dengan memperhatikan koordinat. Untuk menyelesaikan poin nomor 2 itu, kita tinggal menggunakan persamaan yang ada dan memperhatikan koordinatnya. Ingat, di sini hampir semuanya hampir di season ini hampir semuanya perkaliannya adalah dot. Nah, jadi hasilnya nanti skalar. Untuk itu hasil dari flux ini skalar. Tapi kalau nanti ditanyakan E medan listrik, maka menjadi vektor lagi. Di mana E bisa diperhatikan untuk mencari arah E, itu tinggal nanti diperhatikan kira-kira E ini arahnya kemana. Kalau biasanya, kalau untuk silinder sama bola biasanya searah sumbu R, sehingga searah dengan jari-jari. Nomor 4, ingat atau langkah keempat, ingat besaran vektor harus mengandung nilai arah dan satuan. Jadi nilai akhirnya harus dikasih informasi ketiga hal tersebut biar lengkap sesuai versinya. Contoh soal yang pertama, flux dan hukum Gauss. Ini ada soal yang berbunyi sebuah silinder dengan panjang L sesuai gambar di bawah ini. Jadi untuk gambarnya saya ngambil, ini soal ngambil dari Griffith, di mana muatan terdistribusi merata sepanjang silinder dengan jari-jari 2 meter dan kerapatan muatannya adalah ini. Untuk rho sama dengan sin besi per R, ini adalah fungsi dari kerapatan muatannya. Yang ditanyakan adalah tentukan besar medan listriknya. Yang kedua, tentukan besar flux listriknya. Jadi soal yang dari Griffith sudah saya variasi di sini dengan memvariasi nilai rho dan yang ditanyakan. Kemudian kita lanjutkan. Langkahnya adalah tulis persamaannya. Untuk persamaan awalnya itu ini persamaan flux. Untuk mencari nilai E dan Q sesuaikan yang ditanyakan. Nah, coba kita lihat. Yang untuk yang A ini yang ditanyakan adalah besar medan listriknya, di mana besar medan listrik adalah E.
E. Untuk mencari E dari persamaan utama yang atas ini persamaan utama ini. Di sini E dot dA diintegral. Jadi E ini nanti harus diintegralkan dulu dengan dA. Sekaligus kita harus mencari key inclusive-nya, muatan yang dilingkupi atau ditutupi oleh luasan Gauss-nya. Nah, pada kali ini saya mencari key inclusive-nya dulu. Kebetulan key inclusive-nya di sini adalah berupa yang menutupi adalah berupa silinder. Maka saya pakai koordinat silinder. Nah, coba kita lihat dari koordinat silinder, Q enclosed integral lipat 3 rho d volume silinder. Ini RDR d besi dz. Kenapa kok pakai ini? Karena muatannya ini ditutupi oleh silinder. Jadi ada muatan garis lurus dilingkupi oleh silinder. Langsung pakai persamaan ini kita pisahkan. Kalau untuk DC itu 0 sampai 2pi. Ini kenapa? Karena si yang digunakan itu melingkar seluruhnya. Terus untuk DR-nya, RDR saya kumpulkan yang R sama RDR, terus DZ. Nah, untuk rho sendiri kan ada per R-nya, per R-nya saya masukkan sini. Nah, kita coret R-nya kita coret tinggal DR. Sehingga kalau integralkan dengan cara yang benar kita dapatkan seperti ini, dan untuk R-nya seperti ini, untuk DZ-nya langsung ketemu L. Integral dari Z langsung Z itu L. Nah, kalau kita teruskan ini 1, min 1, ini min 1 berarti min 2 kalikan min plus 2, 2 kalikan 2, 4 L C. C yang di sini adalah satuan kolom. EDA untuk sekarang kita lanjutkan ke EDA, di mana EDA-nya ini miliknya silinder juga. Cuman E-nya ini adalah garis gaya yang menembus lingkaran menembus luasan permukaan atau kulit dari silinder. Tadi sudah saya jelaskan ketika slide koordinat. Nah, di sini masuk langsung RD besi DZ E2PERL. Kenapa kok pakai RD besi DZ? Karena E-nya searah dengan R nantinya. Dan seterusnya. Habis itu ketika masuk sini kita kembalikan lagi ke persamaan awal, didapatkan seperti ini, didapatkan nilai E per 1/0 mengandung nilai arah dan satuan. Nah, untuk fluxnya Q per epsilon 0 kita pilih, boleh yang ini, boleh yang ini, sama saja. Saya mending milih yang ini karena nilai ini yang kita ketahui lebih awal. Langsung P 4L per epsilon 0. Ini adalah fluxnya. Ini gambar yang saya maksud pada contoh soal barusan. Jadi garisnya ini adalah garis yang merupakan rapat muatan. Terus ini luasan silinder yang menutupi. Karena anggap aja muatannya di sini positif, rapat muatannya, maka garis gayanya yang menembus ada yang ke atas, ada yang ke bawah, dan samping depan, ada samping belakang. Karena keluar dari garis. Kenapa kok begitu? Muatan positif, garis gayanya keluar. Ini. Maka kalau rapat muatannya ini dianggap positif, maka semua garis medannya atau garis gayanya itu akan keluar dan menembus luasan permukaan Gauss ini atau Gaussian surface yang berupa silinder. Makanya tadi menggunakan koordinat silinder. Untuk soal yang selanjutnya saya langsung ambil pada materi slide. Ini ada E, karena E itu vektor ya.
ada E atau medan listrik vektor yang searah dengan jari-jari pada koordinat bola. K adalah konstanta. Ingat, biasanya E kalau jari-jari ini yang searah dengan jari-jari, E yang searah dengan jari-jari itu biasanya di tengah gini, ya, itu arahnya keluar. Nah, tentukan rapat muatannya rho, di mana persamaan asalnya kita harus selalu tulis persamaan asal, untuk memudahkan. Jadi di sini del dot E sama dengan rho per epsilon 0. Del dot E nya dimana yang diketahui karena E yang arah jari-jari, untuk koordinat bola, ya, bisa dilihat nanti akan saya tunjukkan setelah ini. Untuk koordinat bola itu nanti karena di sini dot hanya yang searah dengan R yang nilainya tidak nol. Yang ini searah dengan R suku pertama, suku kedua searah dengan theta, suku ketiga searah dengan C. Maka suku kedua sama ketiga ini 0, sehingga langsung dihasilkan persamaan seperti ini. Del dot E seper R kuadrat do per dr R kuadrat, ini bukan cross tapi kali, ya, kali KR pangkat 3. Ini bukan cross, kali. Makanya langsung di sini menghasilkan KR 4. Ada 5 KR 4. Kenapa kok 5 KR 4? Karena R3 kalikan R2 R pangkat 5 diturunkan menjadi ini, dan hasilnya seperti ini. Maka didapatkan nilai rho ketika kita kembalikan ke sini dapat seperti ini. Nah, muatan, tentukan total muatan dalam bola yang berjari-jari R. Nah, untuk mencari key include, ini sebenarnya key include. Key include-nya rho dv seperti yang tadi. Kalau di contoh yang tadi pada silinder, sekarang pada bola. Rumusnya sama seperti ini. Tinggal dimasukkan sini, dv-nya untuk bola tadi sudah disebutkan itu ini. Nah, didapatkan hasil integral seperti ini. Untuk theta itu 0 sampai pi, untuk C 0 sampai 2 pi, untuk R 0 sampai R sesuai yang diketahui. Untuk divergensi kartesian itu seperti ini. Sedangkan dalam contoh yang tadi itu adalah divergensi bola. Itu benar seperti ini. Tinggal E-nya tadi dimasukkan. Jadi ini kalau tadi contoh soal itu E pakai E, kalau ini pakai V kebetulan. Ini ada pada Griffith halaman 596. Halaman pada PDF, tapi halaman sheetnya, ya, lembar 596. Itu halamannya nanti bisa dilihat sendiri di buku. V-nya ini nanti diganti dengan E, V diganti E, V-nya diganti E. Maka kita akan dapatkan nilai yang ada pada contoh soal tersebut. Jadi itu adalah rumus asli dari divergensi. Kita tinggal menggunakan saja. Nah, yang B saya kira sudah cukup mudah, bisa langsung dipahami sendiri dari penjelasannya itu. Nah, ini adalah penggunaan hukum Gauss, hampir sama dengan contoh pertama tadi. Sebuah silinder panjang memiliki rapat muatan sebanding dengan jarak dari sumbunya. Rho Ks, tentukan medan listrik di dalam silinder tersebut. Jadi silinder panjang ini memiliki rapat muatan. Jadi ini rapat muatannya pas di garis ini, sehingga dia akan menembus. Yang ditembus adalah ini, yang ditembus. Nah, kalau ditembus ini, karena arah garis medannya atau E-nya, ini E-nya itu sendiri, jadi E ini boleh dikatakan garis medannya ini, karena besarnya garis medan itu ditentukan oleh nilai E-nya ini sendiri. Nah, kalau ini arahnya E-nya arah R, berarti E ini arah R, berarti gambarnya juga harus arah R.
atau arah jari-jari. Di sini arah jari-jari, makanya ketika EDA itu langsung E2PSL. S-nya ini adalah jari-jari atau R yang digambar sini. Kalau digambar sini adalah R. 2PR. Kenapa kok 2PR? Karena ini berbentuk lingkaran, 2PR kelilingnya. Sedangkan panjangnya L. Sepanjang L ini garis medan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Sehingga 2 PSL sama dengan 2/3 epsilon 0. Epsilon 0 dari sini, sedang 2/3 itu dari hasil Q inclusive-nya. Pi K LS 3. Tinggal dilanjutkan aja mana yang bisa saling dihilangkan. Kita dapatkan nilai I. Untuk analisis contoh yang selanjutnya, ini saya ngambil dari slide yang kita semua sudah punya. Suatu bidang datar luas sekali, memiliki muatan homogen dan kerapatan torsi. Tentukan medan listrik yang ditimbulkannya. Jadi di sini ada muatan, ya. Ini muatan. Ini semua lempeng, ini muatan. Ini muatan. Cuman muatan yang di sini tidak dilingkupi oleh permukaan Gauss. Yang dilingkupi permukaan Gauss yang di sini. Nah, kalau kita lihat muatan ini dianggap positif, dia itu yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Karena ini keluar. Ini adalah muatan yang keluar dari garis medan listrik yang keluar dari muatan. Ya dilingkupi di sini. Nah, karena garis medannya itu hanya ke atas sama ke bawah. Kalau tadi waktu silinder kan keliling seperti kayak lingkaran. Maka ini untuk permukaan Gauss ini, ya, untuk permukaan Gauss ini yang dilingkupi, maka langsung kita masukkan ke persamaan atau ke hukum Gauss. E.dA /mu0 Q. dA nya langsung dianggap A, ya, sesuai luas bidang yang ini A yang ini. Ya kalau ini panjang kali lebar ya langsung panjang kali lebar, sebenarnya boleh. Q inclusive-nya karena sama, Q inclusive-nya ini dilingkupi oleh luasan Gauss ini. Kalau ini berbentuk berbentuk luasan, masing-masing luasan langsung dimasukkan 2 IA per A, langsung bisa dicoret. Ini untuk mengetahui pemahaman bahwasanya E itu juga bisa saling menghilangkan. Di sini bisa dilihat untuk 1 sama 3 antara atas sama belakang ketika ada dua plat, ini rapat muatannya positif, ini rapat muatannya negatif. Nah, yang ini akan memancarkan E yang seperti ini, yang negatif akan garis gayanya akan masuk, sehingga posisi area 1 sama 3 saling meniadakan, sedangkan di posisi area 2 itu saling menguatkan. Karena saling menguatkan, tinggal kita jumlah aja, E plus ditambah E min, kita jumlahkan, maka kita akan dapatkan torsi per epsilon 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat konservatif medan listrik. Sifat konservatif medan listrik, untuk persamaan medan listriknya seperti ini, sudah kita tahu sebelumnya. Nah, dikatakan konservatif itu adalah jika medan tersebut hanya bergantung pada titik awal sama titik akhir saja, seperti ini. Misalnya ada medan listrik titik A, ya, ini dipindah, dipindah ke titik B. Jadi titik A ke titik B, kemudian ketika dia dikembalikan dari B ke A, itu nilainya sama, cuman berbeda tanda. Jadi kalau A ke B anggap positif, B ke
A menjadi negatif, sehingga kalau dijumlahkan itu sama dengan 0 integralnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di contoh soal. Jadi kalau di sini keterangannya integral E dari A ke B dengan koordinat pola seperti ini. Nah, kita tentukan nanti E-nya ini searah dengan apa? Kalau searah dengan R, berarti tinggal kita pakai dr-nya ini. Yang ini tidak kita pakai. Kalau pakai arah theta, maka kita pakai yang arah theta. Hasil integral tidak tergantung pada lintasan, tetapi tergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Nah, kita fokus pada gambar ini sama persamaan ini. Arti dari gambar ini adalah jika lintasannya dari A ke B itu adalah A integral B, kemudian kalau kita lanjutkan prosesnya dari B kembali ke A dengan integral B A. Nah, dan ini kalau kita tulis dalam satu integral, dua kali proses ini akan menjadi seperti ini, integral tertutup. Di mana E dot dl pada integral tertutup ini itu sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0? Karena pada ketika kita ngomong konservatif itu pada prinsipnya tergantung kepada lintasannya saja. Tidak tergantung pada lintasan, tetapi tergantung pada titik awal dan titik akhirnya saja. Biasanya istilah konservatif ini muncul pada pembelajaran mekanika, di mana dikatakan sebuah gaya itu konservatif jika di dalam gaya tersebut tidak ada gaya eksternal. Makanya hanya tergantung pada titik awal sama titik akhir, sedangkan di prosesnya tidak. Begitu juga dengan ini. Nanti kita bisa lihat lebih jelas pada contoh soal. Ini hanya untuk menguji apakah konservatif atau tidak. Karena konservatif di sini ada syarat, yakni syaratnya adalah del cross E sama dengan 0. Jadi nilai del cross E nya itu sama dengan 0. Dimana nilai del cross E itu kalau kita crosskan itu hasilnya seperti ini. Lebih memudahkan bisa pakai metrik biar gampang untuk mencari nilai crossnya. Ini untuk menguji nilai cross. Selanjutnya kita akan bahas potensial listrik. Untuk konservatif itu sendiri nanti kita kaji lebih dalam di bab potensial listrik. Potensial listrik. Ketika ada sebuah muatan Q sebagai muatan uji yang berada di sekitar medan listrik plus Q kecil ini, maka muatan uji ini akan mendapatkan medan listrik yang menjadikan Q ini berpindah dari titik 0 ke R, ya, dengan gaya listriknya QE. Karena E medan konservatif, maka gaya F juga konservatif pada kasus kali ini. Nah, energi potensial plus Q itu dipindahkan sejauh R. Kalau kita tulis energi untuk memindahkannya adalah dari 0 ke R F dot dl. F sama dl ini adalah searah. Sehingga di mana potensial listrik itu sendiri adalah energi potensial persatuan muatan di titik itu. Jadi EP sebagai energi potensial dibagi dQ. Q ini adalah muatan yang dipindahkan atau muatan uji. Dipindahkan dari 0 sejauh R.
Karena E ini berawal dari E dibagi Q, maka dan E di sini, energi di sini adalah skalar, maka V juga skalar. Sehingga untuk E sama V itu adalah besaran skalar yang tidak memiliki arah. Selanjutnya, kalau kita balik proses ini, kita akan dapatkan persamaan ini. E sama dengan min divergensi V atau gradien. Biasanya kalau seperti ini dikatakan gradien V. VB min VA. Kalau teruskan, VB min VA itu berasal dari sini. Langsung saja kita menuju contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama tentang kerja untuk memindahkan pemindahan titik muatan. Jadi ada sebuah muatan pada titik tertentu yang dipindahkan, dan pemindahnya itu pasti membutuhkan kerja. Maka pada contoh soal ini adalah mencari usaha atau kerja untuk memindahkan muatan tersebut. Contoh soal yang pertama, sebuah medan elektrostatis dengan fungsinya seperti ini. Tentukan usaha atau kerja untuk memindahkan muatan Q ini pada dari titik ini ke titik ini, dari titik ini ke titik ini. Nah, dW min Q E dl. Q adalah muatan yang dipindahkan. Maka kita teruskan integralnya dari 0 ke 4 sama dengan 160 mikrokolom. Dapatkan dari mana angka ini? Diangkatkan dari integral terhadap dx dengan batas 0 sampai 4 dan y nya dimasukkan 0. Kenapa 0? Karena pada titik ini y nya adalah 0. Selanjutnya pada titik 4 ke 4,2 meter itu kita lakukan perhitungan seperti A dengan batas 0 sampai 2, kita dapatkan 80 mikrokolom pada X sama dengan 4, dimana X nya di sini adalah 4. Kita masukkan X nya adalah 4 dan kita dapatkan ini. Bisa dibuktikan dengan perhitungan manual. Ini kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 160 tambah 80. Jadi usaha untuk melakukan dari 0 ke 4, 4 ke 4,2 itu yang dibutuhkan adalah usahanya adalah 240. Nah, sekarang kita ingin menguji medan konservatif itu seperti apa. Kalau sebelumnya kita bahas konservatif itu, istilah konservatif itu yakni sebuah medan yang hanya dipengaruhi oleh titik awal sama titik akhir, tidak dipengaruhi oleh bentuk lintasan. Untuk itu, berdasarkan contoh sebelumnya di atas, jika arah pemindahnya kita balik dari 4 dan dari 4,2 ke 0, sehingga integralnya seperti ini. Langsung kita integralkan lengkap 2 aja biar lebih cepat. Seperti ini dx dy, dimana dx nya itu dari 4 ke 0, kalau dy nya 4,2 ke 4,00, seperti yang dilakukan di contoh 1 tadi. Sekarang kita akan melihat potensial listrik. Jadi untuk salah satu contoh kasus untuk perhitungan potensial listrik yang sederhana, yakni tentukan potensial listrik pada muatan Q 10 nanokolom yang bergerak dari R1 ke R2, atau beda potensial pada titik 5 dan titik 15 itu berapa. Itu cara mengerjakannya langsung seperti ini. Nah, jadi potensial listrik itu ada kalanya berbentuk soal seperti ini, atau tentukan beda potensial pada titik R1 dan titik R2. Cara mengerjakan seperti ini. Mohon untuk diselesaikan penyelesaian atau jawaban dari soal ini. Caranya sudah ada.
Selanjutnya adalah potensial pada muatan terdistribusi. Ya. Terdistribusi di sini, terdistribusi artinya tersebar. Nah, jika ada muatan tersebar, seperti pada kasus kali ini, di sini diketahui Q-nya, muatannya 40 nanocoulomb. Jadi kalau nano kalikan 10 49, terdistribusi merata pada lingkaran, terdistribusi pada lingkaran dengan jari-jari 2. Tentukan potensial listrik muatan pada jarak 2 meter dari titik pusat lingkaran. Jika, jadi ditanyakan di titik ini 0,02. Jika yang pertama kasusnya tersebar merata, jadi muatannya tersebar merata pada luasan seperti ini, luasan lingkaran seperti ini. Atau yang kedua, jadi muatannya itu terfokus di sini, tidak tersebar tapi fokusnya di sini. Dari contoh soal ini nanti kita akan bisa bandingkan apa nilai beda potensial jika tertutup di sini atau tersebar merata. Untuk yang A itu tersebar merata, mula-mula kita akan mencari nilai ρ-nya. Kenapa? Karena kita akan menggunakan rumus potensial sadar integral ρ dV 4pi epsilon 0 R. V yang di sini adalah potensial, V yang di sini adalah volume. Ini volume. Jadi selanjutnya ini saya bedakan, V untuk potensialnya tak kasih V besar biar tidak membingungkan. ρ dV seperti ini, dimana ρ-nya sama dengan Q per A. Q-nya kita masukkan, A-nya kita masukkan, berupa luasan lingkaran. Sehingga kita dapatkan seperti ini untuk ρ-nya, tinggal kita masukkan di sini. Nah, untuk menyelesaikan integral seperti ini, kita misalkan U itu ini, maka DU per 2 sama dx. Nah, sedangkan batas R dari 0 ke 2, maka kita masukkan ke U. Batasnya ini 4 ke 8. Jadi R-nya di sini dari 0 sampai 2 meter. Lalu karena kita sudah misalkan jadi U, maka ketika R-nya 0, U-nya berapa? Itu nilainya 4. Ketika R-nya itu 2, itu U-nya adalah 8. Jadi kita masukkan seperti ini. Nah, kalau diintegralkan, karena ini U pangkat setengah naik, U pangkat setengah DU, didapatkan hasil berapa? Saya kira tinggal masukkan. Untuk epsilon 0-nya saya masukkan angka ini. Nah, jika semua muatan berkumpul pada pusat, maka langsung pakai rumus ini, Z-nya itu ini. Jadi kalau muatannya terkumpul di sini, itu langsung pakai persamaannya ini. Terakhir tentang potensial, yakni tentang energi pada medan listrik statis. Nah, jadi kita akan membahas kaitannya antara potensial, medan listrik, dan besarnya usaha yang dikeluarkan. Kalau tadi sebelumnya kita hubungan antara medan listrik sama muatan, yang terakhir medan listrik, energi listrik, dan potensial. Jadi ketiga-tiganya kita gunakan. Apa hubungan ketiganya? Ada sebuah kasus, sebuah fungsi potensial. Ada potensial yang memiliki fungsi seperti ini pada area hampa udara dengan permisivitas menggunakan permisivitas 0. Tentukan energi pada volume 2 meter di titik pusat. Nah, pakai kita menggunakan persamaan ini, yang bawah ini saya tulis. Seharusnya ini tulis di atas sendiri untuk memudahkan kita menghitung. Nah, karena rumusnya seperti ini, maka kita perlu nilai E dulu sebelum kita mencari W. E-nya berapa? E-nya kita masukkan E min gradien V. Karena V-nya ini ada 4X 2X plus 4Y. 2X di sini, maka langsung kita masukkan ke del, ke gradien kita masukkan. Ketika saya turunkan terhadap dx, maka 4y nya jadi konstanta dan nilainya 0. Ketika saya turunkan terhadap dy, maka 2x nya menjadi konstanta, akhirnya 0.
Kalau ditentukan terhadap Z, maka semuanya menjadi 0 sehingga didapatkan nilai ini. Ini masih vektor. Untuk mencari besarnya kita langsung menggunakan rumus min 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Jadi jatuhnya adalah 20. 4 ditambah 16, 20 dengan satuan volt per meter. Selanjutnya kita masukkan untuk mencari usaha. Kita masukkan setengah integral epsilon 0 E dV. Nah, setengah ini dari rumus. Epsilon 0 dari rumus, ini rumus. Jadi persamaan asalnya memang ini. Langsung kita dapatkan setengah epsilon 0-nya ini, E-nya ini dikuadratkan keluar dari akar. Nah, dV-nya langsung kita masukkan. Integral dV di sini volume. Karena volume 2 maka kita masukkan 2 dan kita dapatkan nilai usahanya.